Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi abdillah al-qaimi bi huquqillah ma taqat illa wa farrajha Allah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wa faz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak para tokoh masyarakat, dan yang saya hormati bapak pengurus musalla kita, Musallanul Abror beserta jajaran, dan yang tak salah sangat yang kami hormati Ustazunal Kiram, Bapak Imam kita Ustaz Ali, para jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kami mengajak mari pada pagi yang mulia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesehatan, kesempatan, keafiatan yang Allah berikan kepada kita, di mana pada pagi hari yang mulia ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mudah melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang kita cintai ini, di musalla yang kita cintai ini, dengan satu tujuan, yaitu bertakarub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kedatangan kita di tempat ini menjadi asbab kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu membaca selawat kepada beliau, Allahumma salli ala Muhammad, semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk barakahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab satu kali. Semoga kedatangan kita, duduk kita, dan semoga juga Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita sehingga istiqamah datang ke rumah Allah ini, dan semoga sampai akhir hayat kita nanti kita terus diberikan kekuatan dan istiqamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bagaimana kabarnya ibu-ibu yang di belakang? Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak, bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah
bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya calon-calon surga, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini kita coba membahas ini tentang calon-calon surga Firdaus atau orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Setelah kita kaji nanti Bapak Ibu, kira-kira ada tak syaratnya satu nyantol kepada kita, insya Allah. Kalau yang istiqamah datang ke musala, insya Allah ada sifat-sifat yang ada pada diri kita, dan semoga nantinya kita semua dimasukkan ke dalam surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara masalah surga tentunya masalah yang enak-enak ya Pak John ya. Ya. Di dunia juga ada, mungkin kita pernah merasakan sebuah ketenangan, sebuah kenikmatan berupa nikmat yang diberikan Allah, mungkin itu namanya surga dunia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tetapi kenikmatan dunia tidaklah sebagaimana yang kita bayangkan untuk selama-lamanya, melainkan yang di dunia ini semuanya fana ya Ustaz ya, semuanya sementara. Kecantikan sementara, kaya sementara, jabatan sementara, bahkan 5 tahun jabatan Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tetapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang selalu istiqamah melakukan amal saleh, tentunya dia memilih kenikmatan yang abadi dan hakiki, yaitu di surga nanti, yaitu masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih surga itu Bapak Ibu? Surga berasal dari bahasa Arabnya adalah jannah. Jannah kalau menurut bahasa kita adalah taman yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang rindang dalam bahasa kita di dunia ini. Tetapi jannah yang maksud kita di sini adalah sebuah rumah, sebuah tempat yang di akhirat nanti yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan, dan penuh dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga, dan kenikmatan itu dan kebahagiaan itu tidak pernah terbayang oleh hati kita. Dan itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, diberikan kepada orang-orang yang selalu melakukan amalan saleh ketika kehidupan di dunia. Itulah Pak John yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai Al-Quran menceritakan tentang surga yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu. Ada satu ayat di dalam surat Al-Ra'd ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati uidal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukulaha da'imun wa zilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Perumpamaan surga yang diberikan, dijanjikan kepada orang yang bertakwa itu mengalir di bawahnya sungai, ukuluha da'imun, dan makanannya tidak pernah putus, dan begitu juga tumbuhan dan naungannya. Dan itulah akibat atau yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa, dan sebaliknya adalah merupakan akibat kepada orang yang kafir, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, begitu bahagia, begitu indah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu Bapak Ibu. Surga itu identik dengan sungai-sungai. Jadi makanannya tidak pernah habis, kita petik tumbuh lagi, seperti apa yang diceritakan oleh baginda Rasulullah di dalam surga itu ketika beliau Isra dan Mi'raj.
suatu tumbuhan dipetik tumbuh lagi begitu terus. Itulah amal jariyah yang kita tanam sewaktu hidup di dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tadi malam pengurus musala kita ini ada sebuah ide yang sangat luar biasa. Ide cemerlang dan berlian Bapak Ibu, membuat kita nanti sewaktu nanti kita pulang dan dimasukkan ke dalam surganya Allah nanti, kita mendapatkan sebuah kenikmatan yang tidak begitu putus. Ibaratnya menanam mangga berbuah tumbuh lagi, itulah namanya sedekah jariyah. Bapak Ibu, alhamdulillah bahwa sebentar lagi di tempat kita ini dibangun sebuah tempat anak kita mengaji, yaitu TPG kita Nurul Abrar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kalau kita kepingin kaya, bukan hanya kaya di dunia tetapi kaya di akhirat nanti, mari sedikit-sedikit harta kita keluarkan. Mari kita ikut andil untuk pembangunan TPG kita Nurul Abrar, dan insya Allah itulah yang akan nanti sedekah yang tidak habis nanti kita dapatkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga di dalam surga itu Bapak Ibu luar biasa. Nah, masalah yang namanya masalah istri yang sebagaimana yang kita bayangkan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita dinikahkan oleh bidadari Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran sangat banyak diceritakan, wa zawjuha bihurin in, kami nikahkan mereka, wa zawwajnahum bihurin in, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat surat 25 tidak salah, di sana bahwa orang-orang itu diberikan sebuah kebahagiaan dan diberikan sebuah diberikan nikah dengan para bidadari itu sangat luar biasa. Dan di dalam ayat ini juga Bapak Ibu, wa zawwajnahum bihurin in. Jadi Bapak Ibu, seandainya Pak Wo sudah tak ada jatah lagi di dunia, insya Allah ada di surga lebih banyak lagi. Bahkan disebut juga dalam kitab sawi, Ustaz, terutama istri-istri kita yang soleh ini luar biasa cantiknya Pak Jon. Oleh karena jangan khawatir Bapak Ibu, yang ibu yang sekarang sudah umurnya sudah 60 tahun, jangan khawatir. Oleh karena itu Habib canda kepada jamaah di Lombok dulu, beliau mengatakan ibu-ibu yang sudah tua, yang pipi keriput kayaknya beruban sudah tak masuk surga lagi, kata beliau. Jadi bingung orang saat pada itu. Akhirnya beliau mengatakan ibu-ibu yang tua, yang sudah tua, rambut beruban, pipi sudah keriput, ternyata dikembalikan muda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nisa'ud dunya ajmalu min hurin in. Ternyata wanita-wanita yang soleh di dunia ini diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wanita yang lebih cantik dari bidadari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu berikutnya dalam sebuah riwayat dalam kitab sawi tersebut Bapak Ibu, luar biasa. Mungkin Pak Udin nanti bingung nanti kalau saya ceritakan itu. Ternyata wa kullu rajulin yatazawwaju bi arba'ati alafin bikrin. Ternyata satu orang laki-laki itu Bapak Ibu di dalam surga itu dinikahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 4.000 wanita yang belum pernah tersentuh. Nanti kata kawan, gimana ngerjainnya nanti? Kata Ustaz kita yang datang tak usah mikir. Jadi Bapak Ibu hadirin, lalu berikutnya wa tazawwaju bi samaniyati alafin ayyam. Artinya dinikahi juga dengan 8.000 orang yang sudah janda dan 100 bidadari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Begitulah Bapak Ibu hadirin, disitulah Allah memberikan kita puncak kenikmatan yang luar biasa. Belum nikmat yang luar biasa itu ketika kita berjumpa dengan zat laisa kamitslihi syai'un, itulah nikmat yang sangat luar biasa. Ini sudah diberikan istri 4.000 Pak Jon, yang cantik-cantik belum pernah tersentuh janda. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, diberikan 4.000 oleh Allah bidadari yang cantik jelita 100. Itu sudah luar biasa Bapak Ibu.
Itulah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sekarang Bapak Ibu, apakah kita memilih surga adn atau jannatun naim? Tetapi dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan, "Iza sa'altumullaha was'alul firdaus." Iza sa'altumullaha al-jannata fas'alul firdausa fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah minha tafajjuru minhul anharul jannah wa fawqu arsyur rahman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah surga firdaus. Mintalah surga firdaus, karena sungguhnya surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling pertengahan. Dan di surga firdaus itu yatafajjaru anharul jannah, terpancarnya sungai-sungai terpancarnya sungai-sungai ke surga-surga yang lain. Dan dia fauqahu arsyur rahman, atas surga firdaus itu terdapat arsynya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu Ibu kira-kira minta surga yang mana, Bu? Kita minta yang paling tinggi, yang luar biasa, Bu. Namanya surga firdaus. Karena ini surga yang luar biasa Bapak Ibu. Ini oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, saya termotivasi dengan hadis yang tadi. Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu nanti istiqamah melakukan ibadah kita, semangat sedekah kita, semangat kita menjaga waktu kita, semangat kita menjaga dan memelihara diri kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mungkin secara singkat Bapak Ibu, intinya pada saat ini setelah kita bahas begitu luar biasa surga yang Allah akan berikan kepada kita orang-orang yang beriman dan bertakwa dan melakukan amal soleh. Lalu berikutnya apa sih amalan atau apa sih syarat-syarat sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga firdaus. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ayat ini sering dibaca oleh Bapak Imam kita Ustaz Ali. Kalau saya baca satu kali, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kita sama-sama, Bu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum likurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ayat ini Bapak Ibu. Qad aflahal mu'min. Pat di sana dalam kaidah nahwu Arab Ustaz lihat tahqiq, sungguh aflaha
faza, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa untungnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia? Mereka akan menjadi warisul firdaus. Mereka menjadi orang yang berwaris surga firdaus. Lalu orang yang beriman bagaimana Bapak Ibu? Yang demikian itu orang beriman kepada iman. Oleh karena itu saya baca dalam kitab Bapak Ibu calon-calon surga itu, di sana ada pasarnya surga itu, ada sungainya sudah jelas. Bapak Ibu hadirin yang ternyata para sahabat yang 10 sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu konsekuen rukun iman dan rukun Islam. Iman kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasulullah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu yang pertama. Lalu amalannya adalah rukun Islam yang 5. Ini istiqamah dilakukan. Itulah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Para sahabat di antara Abu Bakar yang dijamin sudah masuk surga, ternyata inti amalan beliau sehingga dimasukkan ke dalam, sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi orang yang beriman bagaimana Bapak Ibu? Jadi alladzina hum salatihim khashi'un. Ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Orang yang salat dan khusyuk dalam salatnya. Ini Bapak Ibu, salat khusyuk. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inti yang pertama bahwa kita akan menjadi calon. Inti yang pertama sehingga kita menjadi pewaris surga firdaus itu adalah kita melaksanakan salat dengan khusyuk. Nah inilah yang sulit. Khusyuk ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menurut di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu, sebelum ayat ini turun, ceritanya para sahabat dulu salatnya begini, ya Ustaz ya, begini. Tetapi kalau kita ada salat seperti itu Bu, harus kita pejamkan mata. Oleh karena itu ketika ayat ini turun, allazina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam salat. Artinya orang khaufullah wasakin, orang yang takut kepada Allah dan tenang hatinya. Oleh karena itu orang yang salat khusyuk itu Bapak Ibu, mawadi, dia menundukkan pandangannya ila mawadi salat, ke tempat salat, ke tempat sujudnya. Jadi dia di dalam tafsir ini tapi tidak terbuka Bapak Ibu. Dia arkanu sakinul jawarih, artinya dia tuh anggotanya tenang ya Ustaz ya. Anggotanya tenang, dia tak bergerak-gerak. Anak-anak kita ada yang salat. Nah, dia khusyuk. Jadi salatnya itu luar biasa Bapak Ibu. Walaupun dia rapat, ini santai. Ada kawan kita nggak salat kenceng, kawan tersibuk. Jadi khusyuk, santai. Hatinya itu hanya fokus dengan salatnya, bacaannya, terus hanyalah Allah yang dia konsentrasi luar biasa Bapak Ibu. Jadi jawarinya tenang, santai. Kayaknya berhadapan, karena ketika kita sholat kan kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah asani abdi, segala puji bagi Allah. Allah mengatakan hamba memuji. Komunikasi yang luar biasa ketika kita sholat ini. Kalau kita menguasai betul-betul bacaannya, gerakannya luar biasa, disitulah akan muncul kehusukan kita. Makanya orang yang dijamin masuk surga firdaus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dia sholat dan khusyuk dalam sholatnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ini Bapak Ibu, kehusukan ini kita jalani ketika kita melakukan ibadah ini dengan keikhlasan dan istiqamah. Nanti dengan sendirinya datang Bapak Ibu. Kalau kita masih hari ini tidak, besok tidak, hari ini tidak, besok tidak. Padahal sholat itu kalau kita tinggalkan dosa besar Bapak Ibu. Tetapi kalau orang yang sudah terbiasa meninggalkannya, kayaknya tidak ada dosa. Dikirain bahwa zina itu dosa besar, mencuri dosa besar,
terus minum khamar dosa besar. Ternyata sholat itu dosa besar. Oleh karena itu dalam kitab Irsyadul Ibad di sana bainal mu'min wal kafir as-shalah. Ini agak keras dia memang. Bainal mu'min wal kafir as-shalah ya Ustaz ya. Antara mukmin dan kafir itu salat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu salat ini jangan kita lalaikan. Jangan kita abaikan. Padahal salat ini Bapak Ibu, kalau kita salat sendiri paling-paling 3 menit. 3 menit kali 5 berapa? 15 menit salat kita. Padahal waktu kita diberikan oleh Allah selama 24 jam diberikan oleh Allah. Kalau kita sendirian tanpa zikir, tanpa doa, paling-paling tembus 3 menit. Ya bagian dia kan? Tembus. Kalau kita tak sholat berjamaah, berarti kalau kita sholat sendirian kan satu nilai. Tetapi kalau kita ikut berjamaah Bapak Ibu 27 setiap sholat. Oleh karena itu ulama-ulama yang dulu yang luar biasa, ketika dia ketinggalan sholat isya dia pada dari semenjak dia lupa terus dia ketinggalan, padahal ada kegiatan dia ketinggalan berjamaah itu sampai subuh dikadang itu, tapi tidak bisa menyamai dengan berjamaah itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu berbahagialah Bapak Ibu, terus kita lapangkan hati kita untuk sholat ini, terus kita coba berusaha walaupun ujiannya berat, mari kita lakukan dengan berjamaah Bapak Ibu. Cepat. Kalau kita kepingin kaya akan seperti usaha ini Bapak Ibu, kepingin yang satu apa kepingin 37? Kan itu. Kalau kita usaha kepingin harganya 5.000 atau 25.000, tentunya kita pilih yang banyak. Tetapi Bapak Ibu hadirin, urusan pahala itu kepingin sedikit aja, lebih baik salat di rumah aja lah, sama aja. Tetapi jadi satu. Nah kalau kita ke berjamaah ini sering saya sampaikan Bapak Ibu, di samping langkah kita apalagi jalan kaki santai. Jangan nggak pakai ulama dulu kena bolong kitabnya sikin. Nah datang ke musalla ke masjid itu bisikin pakai pedang ya, karena kitabnya berlubang ya Ustaz ya, titiknya berubah. Padahalnya jalan ke musalla itu bisa kina dengan santai. Biar langkah-langkah kita itu Bapak Ibu, setiap langkah hasanah, setiap langkah bagus, setiap langkah diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, nah ini Bapak Ibu yang agak berat ini. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalau di dalam kitab ini tapi dia tak terbuka, mala khaira fihi, sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya. Nah ini Bapak Ibu, sering kadang-kala banyak waktu kita ini, maaf kalau saya ini kadang-kala HP yang penyakit waktu tua. Nah, banyak yang waktu kita ini yang sia-sia, la khaira fihi, melakukan perkataan atau perbuatan. Nah coba bayangkan Bapak Ibu gara-gara HP ini, banyak ulama terbunuh. Nah ini banyak ulama. Inilah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Terbukti sekarang ini dengan kita mengetik ini kita memfitnah, padahal dia seperti Ustadz Mahir gara-gara salah apa tuh meninggal kawan. Ulama Bapak Ibu hadirin. Inilah gara-gara kalau kita mampu seperti ini Bapak Ibu, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mampu kita menghindari diri kita atau sekuat tenaga kita menghindari diri kita dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, maka hebatlah kita. Ini Bapak Ibu, makanya para ulama dulu tidak bisa farjon kita samakan dengan beliau. Makanya kalau ulama mengatakan sekarang dia lebih hebat, tidak bisa. Karena ibadahnya luar biasa. Dulu waktu tahun 1995, 91 tuh saya dengan Tuan Guru di Lombok itu ibadah beliau itu luar biasa. Sekarang tak bisa. Kalau kita ini mampu dengan sholat berjamaah 5 waktu istiqamah, dan luar biasa kita baca. Ya, kalau dulu tuh ngajinya sampai jam 12 malam, nanti jam 2 baru. Terus setelah paginya berjamaah, semua berjamaah, makan pun berjamaah. Ini berjamaah sehingga keberkahan itu dengan al-barakah bil jamaah sebenarnya Bapak Ibu.
datangnya keberkahan itu dengan berjamaah. Satu contoh soal berjamaah ini berkah Bapak Ibu. Satu kali kerja 27. Satu kali sholat 27. Coba kita sendirian. Satu kali sholat 1. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mari yang ini Bapak Ibu, maaf ya kadangkala untuk membaca Al-Quran ini kadang-kadang berat. Coba kita main gaplek. Oleh karena itu sering saya sampaikan gapala ini. Sebenarnya gaplak itu bahasa dari gapala saja. Gapala melalaikan, tak terasa hampir semua. Nah, kalau umpama lagu Haji Roma kan begadang jangan begadang, begadang tak ada artinya. Itu kalau begadang tidak ada artinya tidak boleh. Tetapi kalau ada artinya, bangun tengah malam, la ilaha illallah, la ilaha. Ketika kawan khusyuk lagi asik-asiknya tidur, kita bangun begadang untuk sholat, begadang untuk zikir, mungkin itu bermanfaat. Boleh tak kita bangun begadang yang tadi? Ya, begadang yang luar biasa ya kan. Jadi hadirin yang berbahagia, ini kadang-kala banyak pekerjaan kita, sedikit waktu yang terisi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua apa bro? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang menghindari dirinya dari perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi lebih banyak, coba kita hitung 24 jam itu Bapak Ibu, 5 menit saja terpakai. Berapa kira-kira satu hari ini Pak? 5 menit per jam. Saya coba untuk menghafal Al-Quran Pak Din, kami pernah coba istiqamahnya habis tadi. Istiqamah memberatkan. Sebenarnya satu pagi itu enak tuh, dapat 5 ayat, ada 1 ayat. Kalau kita istiqamah 24 jam itu 1 ayat satu jam, 1 ayat 1 jam, kan 24 ayat dapat kita. Nah, kita coba lagi itu kan umpama kita 24 jam 1 ayat. Makanya ketika Bapak Ibu Dr. Mustafa Umar bercerita bahwa ada anak yang hafal 30 juz 1 bulan, berarti 1 hari itu 1 juz. Itu sudah hebat. Padahal luar biasa Bapak Ibu. 1 bulan 30 juz. Luar biasa apresiasi orang kepada anak itu Bapak Ibu. Nah, seandainya makanya saya bilang sampai anak itu coba buat gebrakan 15 hari selesai 30 juz. Nah, itu lebih hebat lagi umpama kan. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sifat dan kriteria atau amalan yang menyebabkan kita menjadi pewaris surga Firdaus itu, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Alladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang sudah memiliki hartanya sudah cukup nisab, atau kalau sifatnya biji-bijian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau seperti orang-orang tua kita dulu kalau di kampung panen padi, cukup nisabnya waktu hakku yaumah haswadih. Kalau panen padi kita mengeluarkan zakatnya ketika memetik buahnya. Kalau sudah cukup satu nisab, atau umpama ada zakat provinsi kan sekarang ada namanya itu, ketika sudah sampai, atau boleh juga lah kalau 3 juta, berarti kita keluarkan berapa tuh Pak? 1 juta kali 25 ya saja. Keluarkan 2,5%, berarti 75.000 kalau 3 juta gitu kan. Atau kalau tidak dari zakat itu kan sedekah kita. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yaitu orang mengeluarkan zakat itu adalah orang yang membersihkan dirinya dan hartanya dari sifat kikir atau dari hartanya yang menyebabkan dia menjadi orang yang angkuh dan sombong terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun.
sifat, yaitu memelihara kehormatannya. Kalau bahasa kita kemaluannya. Jadi dijaga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Ya. Illa ala azwajihim, kecuali atas illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri. Itu istri-istri apa istri Ustaz? Jamak. Nah, ini Pak Ketua. Ala azwajihim. Nah, pasalnya kaget juga azwajihim. Nah, tapi bapaknya saya lalu ibu itu khawatir. Satu aja cukup. Nah, nanti di surga kata beliau dapat banyak nanti. Nah, jadi ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali atas istri-istri. Nah, artinya di sini istri itu boleh 4 Bapak Ibu. Bagi yang mampu ya Pak RW ya. Insyaallah Pak RW yang mampu bisa. Oleh karena itu ibu-ibu maaf ya. Saya sering sampaikan ini, ibu gara-gara ada poligami kita tidak mengimani ayat yang poligami kan itu. Jangan Bapak Ibu, jangan ibu terlalu khawatir. Insya Allah bapak-bapaknya ini auma malakat aymanuhum, ya kan, kepada istri yang halal Bapak Ibu, jangan yang haram. Nanti nggak dikasih nyari yang lain. Nah ini kan, nah istri yang tidak halal. Auma malakat aymanuhum, dan akan kepada hamba saya yang mereka miliki. Kalau sekarang tidak ada hamba saya, nanti bapak-bapak yang punya kekayaan mampu datangkan orang kampung dijadikan hamba saya. Bukan, tidak ada lagi hamba saya sekarang. Dulu setelah pada zaman Rasulullah itu ketika menang perang di orang-orang tawanan itu kan dijadikan budak hamba saya. Kalau dia mungkin perempuan boleh itu. Ya, untuk kecuali ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumun, maka mereka tidak menjadi tercela. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun. Jikalau faman ibtagha mencari jalan yang lain, artinya melampaui yang halal tadi. Nah, istrinya dia juga tidak seret lagi dengan istrinya mencari yang haram. Faulaika humul adun, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu dulu pada masa Rasulullah ini mungkin perlu diceritakan dulu ketika Ruqayyah yang meninggal dunia merupakan istri Utsman bin Zunnurain, karena menikahi 2 putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika meninggal Ruqayyah, lalu dinikahi lagi dengan siapa Ustaz? Ummi Kalsum. Ini dalil boleh untuk bapak-bapaknya kalau istrinya meninggal, boleh kalau ada yang pas cocok boleh dinikahkan. Artinya untuk menjaga fitnah. Ini Bapak Ibu, tetapi kalau bahasa kita terlaluan lagi, baru aja istri dah mau. Nah, beda ceritanya kalau kita sekarang ini. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah agama itu, menjaga. Jangan sampai kita berbuat yang tidak dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Ini yang berat nih pasalnya, amanah ini. Sumpah demi Allah. Nah, ini yang berat ini. Bersumpah dengan Al-Quran, demi Allah saya akan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Setelah hilang sumpah itu semuanya lewat. Nah ini ra'un. Jadi orang-orang yang menjaga amanah ini, dia berjanji, dia menepati janjinya, maka surga Firdaus yang akan menanti nanti Bapak Ibu. Oleh karena itu bapak-bapak yang menjadi pejabat, ada janji atau tak ada pejabat Pak Ibu yang sini ya. Nah jadi yang kita diberikan amanah, kita juga orang suami amanah juga diamanah oleh Allah, bagaimana membentuk istri kita menjadi istri yang soleh, istri yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelihara amanah ini. Jangan sampai Bapak Ibu kita memiliki sifat seperti orang munafik. Kata Rasulullah, "Idza hadasa kadzaba wa idza tumina akhlafa
wa iza tumina khana, apabila dia berkata dusta. Jangan sampai ngomong biar dia dipilih, pokoknya saya jadikan, kalau jadi saya jadi jalanin semua Bapak Ibu. Setelah dapat kursi hilang. Nah, janjinya mana? Oleh karena itu jangan kita cepat berjanji. Ya Faris ya. Nah, wa iza hadasa kadzaba wa iza tumina khana, apabila dia diamanahi dia berkhianat. Dan wa iza akhlafa, lalu berikutnya wa iza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya, dan apabila dia diamanahi dia berkhianat. Iza hadasa kadzaba, dan dia berkata dia dusta. Inilah ciri-ciri orang yang munafik, artinya orang yang tidak memelihara amanah dan janjinya tadi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena itu mari Bapak Ibu, ketika Pak Ketua kita sudah luar biasa ini, sama jajaran Pak RT, Pak Kumis, ya Pak Anjari, diberikan amanah yang luar biasa Bapak Ibu. Inilah kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya amanah ini, insya Allah surga. Apalagi kalau yang menjadi takmir masjid itu menandakan kita orang yang beriman Bapak Ibu. Dan amanah-amanah itu kita jaga dengan sebaik-baiknya, bahwa al-warisunal firdaus. Kita lah insya Allah mudah-mudahan menjadi pewaris surga firdaus nanti. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang atas salatnya yuhafizun, mereka menjaga atau memelihara. Artinya orang-orang yang memelihara salat. Memelihara di sini Bapak Ibu artinya mampu dia melaksanakan fi awwalil waqti. Artinya berjamaah dia Bapak Ibu melaksanakannya. Oleh karena itu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali afdal? As-salatu fi awwalil waqti. Amal apa yang paling dicintai? Adalah salat pada awal waktu. Summa ayyul birrul walidain, summa ayyul al-jihad fi sabilillah. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, lalu berikutnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua ini kayak main bola jadi penyerang ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan sukses ini. Kalau bisa jadi penyerang besok ini, sebagaimana rencana kita ini, kita menggait kawan jadi pemain kita biar lebih banyak di musala ini. Gimana, mudah-mudahan program yang sudah kita rencanakan bisa terlaksana. Mari kita ajak kawan-kawan kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang demikian itu menyebabkan rahmah turunnya Allah, turun rahmah kepada kita, keberkahan turun kepada kita, sehingga kampung kita ini penuh dengan kenikmatan dan ketenangan dan kenyamanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, orang-orang yang memiliki sifat tadi, yang pertama apa Bapak Ibu? Setelah dia beriman, khusyuk dalam salatnya. Lalu yang kedua, menghindari perbuatan perkataan yang tidak bermanfaat. Lalu yang ketiga, menunaikan zakat. Lalu yang keempat adalah memelihara kemaluannya dari mengerjakan zina atau melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti lesbi, liwat, semuanya Ustaz ya, yang semuanya itu. Lalu yang keberapa tadi? Yang kelima, setelah, yaitu orang yang memelihara amanah dan janjinya. Dan yang terakhir adalah orang yang memelihara salat 5 waktu dengan tepat waktunya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan di antara sifat yang tadi, insya Allah bapak-bapak yang rajin ke musala ini, insya Allah mungkin ada di sana zakatnya, sudah bisa memelihara diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus. Mereka itulah orang yang mewarisi surga, mereka itulah orang yang mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan kita berdoa semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menjalankan yang tadi Bapak Ibu. Kita terus belajar untuk khusus sholat ini perlu terus kita belajar. Kita perdalamkan pikir kita, lalu hati ini kita percantik lagi dengan tasawuf Bapak Ibu. Seperti riya, ini kan penyakit ibadah ini riya, pamer, ujub, sam'ah ini perlu kita hilangkan di batin kita ini. Ujub sikit-sikit, oh bangga diri, oh kalau bukan saya kan begitu nih. Nah ini yang bahaya nih, kalau bukan saya. Makanya kalau mau selamat kata saya Zainuddin, hilangkan saya. Nah ini seperti gue, nah kan seperti gue, hilangkan gue biar kita selamat. Nah gitu. Kalau kita masih kalau bukan kena gue, nah ini yang bahaya, kena gue ini. Nah kalau masih kena gue, kalau kata saya Zainuddin itu, kalau kamu kepingin selamat, kalau anda kepingin selamat kata beliau, kamu hilangkanlah namanya saya. Artinya ketika dia kalau bukan saya dia tak akan marah. Kalau bukan saya, nah ini yang berarti rasa ujub pada diri kita. Lalu yang kita buat riya, yang suka pamer ini. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, indahnya ibadah biasa-biasa. Oleh karena itu banyak Allah angkat menjadi wali Allah itu orang yang biasa-biasa. Kita tidak tahu Bapak ini yang di sini keikhlasannya luar biasa sederhana. Kita tak anggap dia, ternyata dia diangkat menjadi aulia min aulia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi memotivasi kita, terutama disengaja saya angkat nih Bapak. Kemudian memotivasi diri. Nah gitu, memotivasi diri biar targetnya seperti ini. Ada yang berkurang, kita terus belajar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya dalam kajian ini banyak kekurangan. Itu datangnya dari pribadi saya, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Pak Izani? Kayaknya jelas semua ya? Insya Allah jelas. Oke lah, kita doa aja Pak RW. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan untuk kita semua, untuk membangkit gairah kita ibadah, dan semoga kita semua nanti dimasukkan ke dalam surga Firdaus oleh Allah a'lal jinan, mana ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Ini surga ini tidak bisa terlihat mata, terdengar telinga, terbayang oleh hati kita. Begitulah indahnya surga. Itulah yang mudah-mudahan menanti kita nanti di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al muqimas shalah, Rabbi ij'al muqimas shalah, Rabbi ij'al muqimas salati wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa zurriyatana wa talamizatana min ahli salat, min ahli al-Quran wa al-khair wa al-tuqa wa al-ilmi wa la tajalna wa iyyahum min ahli as-su'i wad-dayr. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa zurriyatana min al-qurra wal-huffaz, min al-mufassirin al-muhaddisin al-fuqaha as-salihin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana li wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa anta khairur rahimin. Allahumma arzuqna tayyiban, Allahumma ista'malna salihan, Allahumma arzuqna ya Allah ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma arzuqna ya Allah rizqan halalan tayyiban mubarakan katsiran bighairi hisab.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على خير وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan ini dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.